Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilaili, peserta uji kinerja di SMA Muhammadiyah 4 Gayam. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 jurusan Sosiologi di Universitas Negeri Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Ibu, yaitu pelajaran sosiologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ibu hanya memberitahukan saja bahwa ini adalah pertemuan terakhir kita di materi sosiologi, karena berikutnya kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil. Jadi Ibu harapkan kalian terus semangat mengikuti pembelajaran dan semakin rajin belajar di rumah supaya nanti tidak remedi ya. Oke, seperti biasa kita akan memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran jadi lebih lancar dan kalian dapat memahami materi dengan baik. Nah, hari ini untuk yang memimpin doa, Ibu pilih yang berpakaiannya rapi di antara kalian. Siapa kira-kira ya? Oh, ya, Miss Yanto. Silakan Miss Yanto untuk memimpin doa hari ini. Mari kita mulai pelajaran dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Miss Yanto sudah memimpin doa hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa Ibu akan mengabsen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk dari teman kalian? Afif dan Adi. Afif dan Adi. Afif kenapa? Izil. Izin. Ada suratnya ya? Ada. Kemudian Adi kenapa? Sakit. Adi sakit. Oke, 2 orang yang tidak masuk. Terima kasih. Selanjutnya, seperti biasa juga, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mengecek kerapihan kalian. Mungkin ada di antara kalian yang bajunya masih di luar, dasinya tidak rapi, atau ada yang atributnya tidak lengkap. Tidak ada. Lengkap semua ya. Nah, silakan bajunya dirapikan dulu, terutama yang putra ini. Sudah? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Oke, kita akan memasuki materi hari ini, yaitu mengenai upaya mengatasi ketimpangan sosial. Nah, adapun KD yang akan kita pelajari ada KD pengetahuan dengan KD keterampilan. KD pengetahuan yaitu memahami faktor penyebab ketimpangan sosial dan tertautannya dengan perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Untuk KD keterampilan yaitu mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial akibat dari perubahan sosial di tengah-tengah globalisasi. Selanjutnya, untuk indikator yang ingin kita capai hari ini adalah menerapkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan benar. Kemudian menganalisis upaya mengatasi ketimpangan sosial di lingkungan masyarakat dengan kritis dan proaktif. Yang ketiga, menyimpulkan upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan tepat. Yang terakhir adalah menjadikan poster tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan kreatif. Jadi nanti kalian akan membuat hasil karya poster. Nah, apa sih tujuan yang akan kita capai di pembelajaran hari ini? Yang pertama, diharapkan kalian mampu melalui pengamatan video tentang ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Diharapkan kalian dapat menerangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan sosial dengan benar. Kemudian, melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan kritis dan proaktif. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyimpulkan upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan tepat.
Melalui kegiatan presentasi kelompok, peserta didik mampu menyajikan poster tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial dengan kreatif. Yang terakhir, melalui model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik tentang upaya mengatasi ketimpangan sosial, diharapkan peserta didik mampu menumbuhkan sikap religius dan tanggung jawab etika sosial dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, santun, responsif, dan proaktif. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pertanyaannya yang ringan-ringan saja dan itu mungkin terjadi di antara kehidupan kalian sehari-hari ya. Pertanyaannya adalah, ketika misalkan di lingkungan sekitar tempat tinggal kamu ada tetanggamu yang tidak mampu atau dikatakan kurang mampu dibandingkan dengan tetangga-tetangga yang lainnya. Nah, dalam kurung miskin seperti itu ya secara ekonomi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan mengenai masalah itu? Tidak. Ya. Memberi bantuan dengan uang. Memberi bantuan dengan uang. Oke, yang lain mungkin ada? Ada Bu. Ya. Memberitahukan kepada pemerintah supaya mendapatkan bantuan dari desa. Oke, memberitahukan kepada pemerintah supaya mendapatkan bantuan dari desa. Pemerintah siapa itu kira-kira? Pemerintah yang mana? Pemerintah desa. Oke, dari pemerintah desa atau aparat desa ya, diberitahukan, Bapak, Ibu, tetangga saya ada yang kurang mampu, mohon dibantu. Seperti itu ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Jawaban kalian itu sudah cukup bagus. Jadi ketika ada masalah di sana, maka kalian sebagai tetangga wajib untuk membantu sebisa yang kalian lakukan ya. Oke. Ada yang masih ingat kira-kira di pertemuan kemarin kita sedang atau kita belajar apa? Saya Bu. Ya, Iwan. Dampak ketimpangan sosial Bu. Dampak ketimpangan sosial. Oke, kemarin kita belajar mengenai dampak ketimpangan sosial. Kira-kira apa sih hubungannya materi kemarin dampak ketimpangan sosial dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Kira-kira apa hubungannya? Ada yang tahu? Ya, oke ya. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang dampak ketimpangan sosial. Sedangkan hari ini kita akan mempelajari cara mengatasinya. Oke. Jadi kemarin kita akan belajar dampak, maka sekarang kita akan melanjutkan dengan cara mengatasinya. Nah, sebagaimana Ibu gambarkan dalam slide ini ya, ada problem, ada impact, kemudian ada solution. Jadi ketika ada suatu masalah, masalahnya itu adalah ketimpangan sosial, kemudian ada impactnya atau ada efeknya, ada efeknya yaitu dampak terhadap masyarakat. Setelah itu kita akan mencari solusinya untuk mengatasi masalah ketimpangan sosial. Oke, kalian sudah paham itu. Kalian Ibu minta untuk mengerjakan soal pretest itu untuk mengukur pengetahuan awal kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan yang tidak membawa handphone ya, ada yang tidak membawa handphone siapa? Bun, Aldo sama Bayu. Oke, nanti silakan pinjam ke temannya yang sudah mengerjakan. Ya, Ibu beri waktu untuk mengerjakan mulai dari sekarang. Ya baik, terima kasih kalian sudah mengerjakan pretestnya. Selanjutnya kalian akan membentuk kelompok
Ibu sudah bentuk kelompok dan sudah Ibu share di WA group. Silakan untuk kalian langsung saja duduk bersama dengan kelompok masing-masing untuk melanjutkan ke sesi materi berikutnya ya. Silakan. Oke, kalian sudah membentuk kelompok dan sudah duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nah, selanjutnya kalian akan mengamati video terlebih dahulu. Setelah itu, kalian diminta untuk mengomentari tentang videonya itu tentang apa, seperti itu ya. Karena videonya juga terbatas, tidak bisa diputar dengan proyektor, maka Ibu juga sudah kirimkan itu di WA. Kalian bisa simak di WA grup. Kalau suaranya tidak jelas, tapi Ibu juga tetap putarkan di sini di depan, ya. Oke. Sudah hari Senin, saudara. Silakan kalian amati dulu videonya ya. Bisnis Talk di Sapa Indonesia pagi. Ketimpangan pendapatan individu dengan individu lainnya ini kian lebar dan hal itulah yang menyebabkan kesenjangan sosial terjadi. Tetapi ternyata di balik itu ada trik khusus untuk mengatasi ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dan untuk membahasnya lebih lengkap mengenai permasalahan hal ini, langsung saja sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini dengan pelatih kesuksesan nomor 1 versi majalah marketing Tung Desa Moringin. Selamat pagi, Pak Tung. Pagi yang dahsyat, yes. Pagi yang dahsyat, Pak Tung. Yes. Betulkah kesenjangan kita di Indonesia saat ini melebar atau sebaliknya justru sudah mulai mengecil? Kalau sekarang sih mulai mengecil, tapi tetap lebar gitu ya. Oke. Tapi dalam hal ini yang menarik adalah bagaimana kita mengatasi timpang pendapatan ini. Nah, gimana tuh? Timpang pendapatan itu sebetulnya karena dua hal saja. Satu karena timpang pengetahuan, yang kedua karena timpang keberanian. Pengetahuan dan keberanian. Tahu tidak berani, berani tidak tahu, atau tahu tidak berani juga sama juga bohong gitu ya. Kalau pengetahuan, Nah, kalau pengetahuan ini, bagaimana kita mengatasi timpang pendapatan ini tadi? Sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita bahas untuk Indonesia saat ini, gitu ya. Nomor 1 adalah tentang sistem sekolah. Jadi sistem sekolah hari ini, menurut saya perlu ditingkatkan karena tidak upgrade, gitu ya. Jadi ilmu berubah, waktu berubah, cara berubah. Contohnya, apa sih di sekolah diajarkan satu yang namanya kecerdasan keuangan, bagaimana ilmu mengelola uang, tentang investasi seperti apa, terus kemudian berikutnya melamar kerja caranya bagaimana, supaya orang anggotnya berkurang, berkarir caranya bagaimana, karirnya bagus, mungkin kita karirnya sudah di SMA kali ya, Pak, kalau gitu ya. tentunya mulai dari SD sudah harus. Oke. Jadi kita mulai tahu bahwa hati-hati uang itu ada bisa digunakan untuk konsumtif atau untuk produktif. Hari ini anak-anak itu ternyata pengennya konsumtif. Kemarin Jajan mulu. ya, saya ngasih training anak-anak seperti program umur 12 sampai 21 tahun. Saya bilang, kata sebelum 50 juta akan kamu gunakan apa? Oh, beli sepatu 24 juta. Beli motor, beli ini, beli handphone aja beli 2 lah ya kan. Itu kan semuanya konsumtif. Dan tidak tahu mana yang produktif, tidak mau mana yang konsumtif. Nah, itu harus diajarkan mulai sejak kecil. Kemudian mulai bisnis, atau kerja dan berkarir, mulai bisnis caranya gimana, menemukan peluang caranya bagaimana, menangkap peluang caranya bagaimana, mengelola bisnis, meningkatkan bisnis caranya, harusnya tetap ada, apapun profesinya, itu ada dari sekolah. Yang kedua, sebetulnya ada perlu dimasukkan untuk dulu kan sudah ada sekolah hari ini. Tentunya ada seperti perbankan di Indonesia. Perbankan di Indonesia, kalau dicek, saya tidak ikutin sekarang, tapi dulu ada aturan bahwa dari dana ART yang ada, 5%-nya itu harus digunakan untuk pendidikan karyawan. Kalau tidak akan disita oleh Bank Indonesia. Oke, jadi artinya tidak dilepas ketika sudah bekerja begitu, artinya tetap ada pelatihan-pelatihan Jadi gitu. bahkan harusnya jadi undang-undang supaya guru ini kalau minta naik gaji, saja naik gaji dengan senang hati. Tapi kalau begitu naik gaji saja, uangnya kemana kira-kira? Iya, what next gitu ya. Ya karena atau dia diajarkan mengelola keuangan, keterampilannya meningkat. Jadi kemudian berperilaku yang semangat seperti apa, akhirnya karir dia bisa bagus, bila saya dengan fisiknya bagus, jadi perusahaan skillnya tingkatkan, keterampilan itu juga meningkat, kecerdasan keuangan meningkat, tentu saja gurunya akan lebih bagus. Yang berikutnya, Pak. Ya, berikutnya yang ketiga adalah program tentang PKH. PKH itu tentang program keluarga harapan. Jadi ini harus ada 3 hal. Jadi ini orang dikasih e-money, jadi dikasih bantuan langsung tunai, jadi saja happy lah gitu ya. Tetapi ya kalau pada zaman dulu dikasih tunai bisa korupsi, sekarang sudah ada e-money, harus beli di warung job. Tapi kalau ditingkatkan apa yang perlu ditingkatkan? Yaitu manusia hanya melakukan apa yang dia dihargai. Nah kalau sekarang dia oke, saya miskin dihargai dikasih bantuan, yang ngakunya miskin terus.
Oke. Dan nomor satu harusnya di PKH itu ada dijamin kalau Anda membuktikan kalau pengambilan lain dan tingkat lebih dari yang namanya upah minimum di sana betul-betul Anda buktikan gitu ya. Ada sertifikat kenyataan lulus dari PKH dan sudah lulus nanti 5 tahun. Oke, kalian sudah mengamati video yang sudah Ibu putarkan tadi. Nah, kira-kira itu videonya tentang apa? Ada yang mau berkomentar? Itu video tentang apa? Untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. Iya, ketimpangan pendapatan. Nah, siapa itu yang mengisi acaranya? Oke, Pak Tung Desemaringin ya. Dia adalah seorang motivator kesuksesan. Nah, oke. Katanya Pak Tung ada beberapa upaya pemberian khusus untuk mengatasi ketimpangan. Nah, kira-kira apa itu? Apa saja? Pendidikan yang harus di-upgrade. Pendidikan harus di-upgrade. Kenapa? Cara belajarnya harus diperbarui, Bu. Oke, cara belajarnya harus diperbaharui. Supaya apa? Supaya apa kira-kira? Kenapa cara belajar di sekolah itu harus diperbaharui? Biar ada perubahan. Iya, kenapa? Biar ada perubahan apa? Cara mengajar. Biar gampang mencari kerja. Oke, biar gampang untuk mencari pekerjaan nanti ketika sudah lulus. Kemudian apa lagi? Memberi pelatihan. Memberi pelatihan pada siapa? Kerja. Pada pekerja. Ada lagi? Kepada pekerja atau yang belum punya pekerjaan. Yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. Kenapa orang yang sudah bekerja itu juga masih perlu pelatihan? Agar cara kerjanya itu lebih baik. Oke, etos kerjanya biar lebih baik. Maulah? Kalau punya keterampilan. Oke, keterampilannya mungkin lebih meningkat supaya nanti berpengaruh pada pendapatan yang Lebih besar. lebih besar. Oke, baik. Yang terakhir apa kira-kira? Katanya ada berapa? Ada 3 ya? PKH. Oke, bantuan PKH itu harusnya seperti apa? Dikelola kembali. Dikelola kembali supaya Untuk Mandiri. usaha. oke, buka usaha dan kelompok penerima PKH lebih mandiri Mandiri. secara ekonomi. Bagus, terima kasih. Jawaban kalian sudah bagus sekali. Kemudian ini Ibu sudah siapkan LK untuk kalian kerjakan. Nah, nanti dari LK itu kalian akan mendiskusikan, menganalisis, yang hasilnya nanti akan kalian bentuk poster seperti itu ya. Nanti ketika presentasi yang dipresentasikan adalah poster hasil karya kalian. Oke, silakan kalian jawab. Kemudian cari informasi sebanyak mungkin dari buku paket, dari jurnal, ataupun dari materi yang sudah Ibu share. Kemudian sudah cari di internet sebanyak mungkin untuk mengatasi mengisi atau mengerjakan data tersebut. Namun sebelum itu, ini ada beberapa slide materi yang perlu kamu perhatikan bahwa ada beberapa upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Nah, di sini kalian juga sudah bisa lihat di WA group ya, karena sudah Ibu share. Ada beberapa hal dan kalian pelajari itu ada pemberdayaan kelompok, kemudian ada peningkatan pendidikan, kesehatan, mobilitas geografis, kemudian ada apa lagi? Optimalisasi peran SIS dan meminimalisir atau memberantas KKN. Nah, silakan dari semua materi yang sudah kalian dapatkan di grup ataupun nanti cari di internet sebanyak mungkin untuk mengisi atau mengerjakan LK, diskusi bersama kelompoknya. Jangan lupa presentasi itu dinilai, keaktifan itu dinilai, hasil kalian dinilai, sikap kalian juga Ibu dinilai. Oke, Ibu beri waktu 20 sampai 25 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Ini oke,
Kenapa kalau kualitas hidupnya kalau manusianya itu berbeda-beda dengan manusia pekerjaan ya. Nanti solusinya saya aplikasi ya. Oke, kemudian selanjutnya apa? Oke, pendapatan ekonomi jelas. Nanti apa ya? Nanti kamu harus memilih upaya yang sesuai dengan baik. Langsung ya, jadi upaya mengatasinya sesuai dengan versi artikel itu. Paham berdua artikelnya supaya kamu bisa membuat poster yang baik. Oke. Jangan lupa waktunya 25 menit, jadi gunakan semaksimal mungkin. Jadi kamu ini Oke, 20 menit waktunya sudah habis untuk kalian mendiskusikan dan sudah membuat poster. Semuanya sudah dikirim ke WA dulu? Sudah. Oke, karena sudah dikirim ke WA dulu, nanti kalian akan presentasikan satu perwakilan saja dari kelompoknya. Silakan untuk teman yang lain memperhatikan dari apa yang sudah kalian kirim posternya di WA group itu. Temannya presentasi, kalian langsung amati di HP kalian masing-masing ya, karena tidak ada proyektor di sini. Kemudian ibu perlu ingatkan kembali bahwa yang dinilai dari hasil kerja kalian adalah yang pertama penguasaan materi diskusi. Nah, nanti kamu ketika mendiskusikan apakah sudah cukup penguasaan materinya, sudah paham sejauh mana pahamnya. Kemudian yang kedua kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, kalian yang akan bertanya dan menjawab pertanyaan tentu saja akan mendapatkan nilai yang lebih ya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengolah kata dalam bentuk posternya ataupun ketika menjawab pertanyaan. Yang keempat, keterkaitan konten atau isi materi dengan poster yang sudah kalian buat. Yang kelima adalah kreasi dan inovasi dari poster kalian. Dilihat dari pemilihan, kemudian pemilihan warna dan pemilihan tema dari posternya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, langsung saja ke kelompok yang pertama mempresentasikan adalah kelompoknya Ikin. Ikin, siapa yang mau presentasi? Oke, Yanto, silakan Yanto untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan langsung teman yang lain memperhatikan dari handphone kalian masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan? Yang pertama, meningkatkan hukuman kapital. Bantuan pangan non tunai atau BPNT yang didistribusikan melalui kelompok yang bisa juga dipakai sebagai wallet kepada 10 juta keluarga. Yang kedua, bidang pendidikan. Menjalankan mandat undang-undang untuk mengalokasikan 20% dana APBN untuk pendidikan. Perluasan bantuan program pendidikan antara lain dengan Kartu Indonesia Pintar, beasiswa didik, misi dan bantuan untuk universitas. Yang ketiga, bidang kesehatan. Pemerintah memastikan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5% dari APBN. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik. Itu mungkin ada pertanyaan? Ada. Ya, silakan. Dari kelompoknya Maula. Mengapa kita butuh keterampilan untuk memanfaatkan teknologi di masa yang akan datang? Oke, apa mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Menurut pendapat kami, mempersiapkan diri dari kemajuan teknologi yang akan datang supaya dengan perkembangan tersebut kita dapat bersaing dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan baik dan pintar dalam mencari peluang usaha. Oke, bagaimana Maula? Iya. Oke, dari titik tekannya di situ adalah mempersiapkan diri menuju masa depan dan
teknologi, kemudian harus pintar mencari peluang usaha atau kesempatan ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, kelompoknya Maula. Silakan, ada yang mau presentasikan siapa? Ya, Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial itu? Yang pertama, perkembangan teknologi. Indonesia telah menginisiasi e-government sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. E-government akan membuka ruang masyarakat untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah, berperan langsung dan menjadi alat untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah meneruskan reformasi untuk mempromosikan pembangunan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan pada APBN 2019. Program yang dijalankan difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, proteksi sosial, infrastruktur, dan desentralisasi fiskal. Yang terakhir, upaya lain pemerintah. Pemerintah menyalurkan program Keluarga Harapan atau PKH secara non-tunai kepada 10 juta masyarakat miskin. Program Indonesia Pintar atau PIP dengan kartu pintar yang juga bisa digunakan sebagai kartu ATM kepada 19,7 juta siswa dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Selanjutnya adalah kelompok 3, kelompok Naila. Silakan, siapa yang mau mempresentasikan? Ul ya, oke Ul. Silakan Ul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok kami. Upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial itu? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program yang dijalankan pemerintah fokus untuk meningkatkan SDM, proteksi sosial, infrastruktur, dan desentralisasi fiskal. Program lainnya untuk mengalokasikan 20% dana APBN untuk pendidikan, perluasan bantuan program pendidikan antara lain KIP, BOS, beasiswa bidik misi dan bantuan untuk universitas. Strategi untuk menghadapi perubahan teknologi. Indonesia juga telah menginisiasi e-government sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. E-government akan membuka ruang masyarakat untuk mengomunikasikan langsung dengan pemerintah, berperan langsung dalam pembuatan kebijakan, dan menjadi alat untuk diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya perwakilan dari kelompok 4 silakan langsung mempresentasikan hasil kerja kalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Upaya mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan? Yaitu 1. Melalui bidang kesehatan. Pemerintah
pemerintah memastikan anggaran kesehatan dialokasikan sebesar 5% dari APBN dan mengimplementasikan sistem jaminan sosial nasional. 2. Melalui bidang pendidikan, peningkatan akses pendidikan melalui reformasi pendidikan selama 15 tahun dan peningkatan kualitas pendidikan khususnya bagi masyarakat miskin. 3. Melalui pengutamakan gender. Upaya ini ditujukan untuk kepentingan seluruh masyarakat tanpa membedakan peran dari masing-masing jenis kelamin, baik dari laki-laki maupun perempuan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada. Oke, silakan untuk bertanya. Silakan untuk bertanya. Oke, silakan untuk bertanya. Bagaimana peran kita sebagai pelajar untuk membantu pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pendidikan? Kita harus lebih aktif mencari informasi dan kita harus lebih semangat dalam belajar. Ya. Ada yang mau menambahkan temannya mungkin? Selain aktif cari informasi dan belajar, kira-kira apa sebagai siswa kita harus seperti apa untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Ada yang lain? Saya Oke, Maula. punya cita-cita yang lebih jelas, terus aktif dalam berorganisasi dan memperbanyak pengalaman. Oke, kita jelas, kemudian aktif ikut organisasi, kemudian mencari pengalaman yang banyak ya. Ya. Oke, tidak terasa 4 kelompok sudah tampil. Berikan aplaus dulu untuk kita semua. Banyak sekali jawaban kalian yang sudah dikerjakan dalam bentuk poster. Ibu rasa itu sudah cukup bagus. Intinya di sini ada pendidikan ya, dengan cara membangun human capital itu dengan cara pendidikan, kemudian kesehatan. Kemudian meningkatkan lagi pengetahuan terhadap teknologi ya, digital dan pengharusutamaan gender. Nah, kemudian pertanyaan kalian juga sudah cukup bagus dan jawaban juga sudah cukup bagus, di mana di sini benar memang pemerintah butuh mengalokasikan dana untuk bidang pendidikan, untuk meningkatkan pendidikan, layanan kesehatan, supaya masyarakat yang sehat itu akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan juga berkualitas seperti itu ya. Selanjutnya teknologi. Nah, kenapa teknologi penting dalam materi ini? Karena teknologi kita tahu bahwa di era globalisasi manusia akan sangat bergantung sekali dengan teknologi, tetapi jangan sampai teknologi yang mengatur kehidupan kita. Kita yang harus mempunyai kendali untuk memanfaatkan teknologi itu sendiri ya. Sebagai pelajar, bagaimana benar kata Maula dan Rida, kita harus semangat belajar, kita harus cari banyak pengetahuan, cari banyak pengalaman, cita-cita harus jelas. Setelah lulus sekolah, kalian akan menjadi apa dan mau kerja apa. Kalau bisa, jangan menjadi pekerja, tapi bukalah pekerjaan untuk orang lain. Oke, bagus, terima kasih. Namun sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Kira-kira apa? Pendidikan yang upgrade, Bu. Oke, salah satu upaya mengatasi ketimpangan dengan pendidikan yang Upgrade. Apalagi? Selain itu? Memberantas KKN, Bu. Iya, betul, memberantas KKN ya. Pemerintah harus bersih dari korupsi dan nepotisme, atau kita meminimalisir, ikut mengawasi. Siapa lagi yang mau jawab? Mengikuti pelatihan. Mengikuti pelatihan dan mengadakan pelatihan untuk yang ingin mencari kerja atau yang sudah bekerja. Apalagi? Bersedekah seperti tadi ya, tetangga yang tidak mampu, kita wajib untuk membantu, atau filantropi, kedermawanan sosial dengan bersedekah, berzakat dan berinfak. Bagus, terima kasih. Selanjutnya, sebelum ini Ibu meminta lagi kalian untuk mengerjakan soal post test.
ya, mengerjakan soal post test. Silakan kalian klik linknya itu yang sudah Ibu share di WA-nya. Ibu beri waktu dari sekarang. Oke, setelah mengerjakan soal post test, nanti berikutnya kalian silahkan buka ke link selanjutnya, itu refleksi diri ya. Nah, itu adalah refleksi kalian mengikuti pelajaran Ibu. Apakah ada yang masih kurang paham atau ada yang sudah paham? Silahkan kalian jawab saja sejujur-jujurnya dan bertanggung jawab ya. Oke, itu untuk penilaian Ibu selama mengajar. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengerjakan post test dengan refleksi ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Ibu ingatkan bahwa pertemuan berikutnya adalah ulangan sosiologi. Setelah itu baru kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester ganjil ya. Semoga kalian nanti sukses di ulangan dan lepasnya. Semoga tidak banyak yang PPD atau tuntas semua ya. Oke, dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin lagi oleh Miss Yanto ya. Silakan Miss Yanto untuk memimpin doa. Pelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Pesannya untuk pembelajaran hari ini adalah ketimpangan itu memang tidak bisa kita hindari, tapi dengan adanya ketimpangan itu akan mengajarkan kita untuk berbagi dan peduli dengan sesama ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.